Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan runutan cerita sebenarnya. Bersama saya, Muhammad Harel. Kantor berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan runutan cerita sebenarnya bersama saya. Tapi pemirsa tahu nggak sih apa sih sebenarnya keadaan darurat? Pajak penambahan nilai atau PPN merupakan salah satu pajak yang wajib kita bayarkan saat melakukan transaksi jual beli yang termasuk dalam objek barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kini rencana kenaikan PPN sebesar 12% kembali diperbincangkan publik menjelang diberlakukannya pada 1 Januari 2025. Rencana kenaikan tarif PPN tersebut sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Lalu, apa sih tujuan dan dampak dari kenaikan tarif PPN 12% tersebut? Kenaikan PPN menjadi 12% yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya bukanlah keputusan yang diambil tanpa alasan oleh pemerintah. Pertama, kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, PPN memegang peranan penting dalam mendanai berbagai program pemerintahan. Kedua, kenaikan PPN juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Dan ketiga, untuk menyesuaikan dengan standar internasional. Saat ini tarif PPN Indonesia yang berada di angka 11% yang kemudian akan naik mencapai 12% masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara maju lainnya. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, rata-rata PPN seluruh dunia memiliki tarif PPN sebesar 15%. Kira-kira nanti dampaknya gimana ya? Kenaikan PPN memungkinkan ikut berdampak terhadap kenaikan harga barang dan jasa di pasar. Sebagai pembeli, tentu masyarakat yang dibebankan dengan harga barang dan jasa yang jadi lebih mahal. Kondisi tersebut bisa membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Loh, kenapa? Karena rata-rata penghasilan masyarakat di Indonesia masih terbilang minim untuk menanggung biaya kebutuhan yang semakin mahal akibat terkena kenaikan biaya PPN tersebut. Artinya, dampak dari kenaikan PPN 12% memungkinkan akan terjadi peningkatan inflasi. Gak hanya itu, para pengusaha pun terbebankan oleh biaya pajak yang semakin besar dengan minat konsumen yang makin sedikit. Kalau dampak positifnya, kira-kira ada nggak ya? Menurut Ditjen Pajak, kebijakan ini membantu mengoptimalkan penerimaan perpajakan yang lebih pasti dibandingkan dengan pajak penghasilan karena pengendaliannya lebih mudah. Dampak positif lainnya yaitu kenaikan tarif PPN dapat digunakan sebagai langkah untuk menstabilkan ekonomi negara. Kebijakan ini juga menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perpajakan secara keseluruhan. Salah satunya penguatan skema restitusi PPN bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Perlu dicatat nih pemirsa, meskipun tarif PPN direncanakan naik, beberapa barang dan jasa tetap dikecualikan dari pengenaan PPN, seperti kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan. Terus, barang apa aja ya, dan juga jasa apa aja yang kena PPN 12% mulai tahun depan? Sederet jenis barang sehari-hari yang dikenakan PPN 12%, contohnya barang elektronik seperti TV, kulkas, smartphone, lalu ada pakaian dan barang-barang fashion seperti pakaian, tas, dan juga sepatu, tanah dan bangunan, perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, dan lemari, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, dan sejenisnya, lalu makanan olahan seperti snack dalam kemasan, kendaraan bermotor seperti motor dan mobil, pulsa telekomunikasi. Nah, kemudian untuk contoh jasa yang dikenakan pajak PPN 12%, ada apa aja ya? Ada jasa layanan jaringan internet,
Wi-Fi, jasa boga atau catering, jasa penyediaan tempat parkir, jasa perhotelan, jasa pelayanan kesehatan, jasa ketenaga kerjaan, kemudian jasa angkutan umum di darat, air, udara, dalam dan juga luar negeri, jasa kesenian dan hiburan, jasa pendidikan, jasa keagamaan, jasa asuransi, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, penyerahan listrik untuk perumahan dengan daya lebih dari 6.600 watt. Pemirsa, itu dia perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Muhammad Harel, pamit undur diri. Sampai jumpa.